Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat serta salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pendidikan. Nah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan penyuluhan dengan materi konsep pendidikan luar sekolah, yaitu dengan pendidikan sepanjang hayat. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui definisi pendidikan luar sekolah. Apa itu pendidikan luar sekolah? Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat. Nah, karakteristik pendidikan luar sekolah diantaranya itu yang pertama adalah bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Yang kedua itu berpusat pada peserta didik, waktu penyelenggaraan relatif singkat dan tidak berkesinambungan, menggunakan kurikulum kafetaria, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar, penggunaan sumber-sumber lokal. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi pendidikan luar sekolah. Sebagai substitusi pendidikan sekolah atau pengganti. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai komplemen pendidikan sekolah. Yang selanjutnya pendidikan suplemen pendidikan dunia kerja atau jembatan untuk memasuki dunia pekerjaan. Dan yang terakhir sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan. Selanjutnya kita masuk kepada konsep pendidikan sepanjang hayat. Apa itu pendidikan sepanjang hayat? Pendidikan sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu ide atau gagasan pokok dalam konsep ini bahwa pendidikan tidak saja berlangsung selama seseorang belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi bahwa seseorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau sekolah setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Hakikat pendidikan sepanjang hayat. Hakikat belajar sepanjang hayat ini adalah belajar seumur hidup, yang merupakan kebutuhan manusia dalam usaha mengembangkan diri, serta mempertahankan eksistensinya adalah melalui belajar yang dilakukan sepanjang hayatnya. Tanpa belajar di sini, manusia akan mengalami kesulitan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun dalam memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan yang selalu berubah. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Menurut R.H. Dave, mengemukakan ada 20 karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang hayat atau kehidupan sepanjang hayat dan pendidikan. Pendidikan merupakan sepanjang hayat. Pendidikan bukan hanya orang dewasa saja, tetapi semua tingkatan. Pendidikan sepanjang hayat meliputi pola forum dan non-formal. Jumlah berperan penting dalam pendidikan sepanjang hayat sangat beragam. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan pendidikan luar sekolah dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. Pada hakikatnya adalah melihat keterkaitan dan hubungan antara komponen fungsi-fungsi, karakteristik, dan tujuan PLS dalam konstelasi pendidikan sepanjang hayat. Artinya, unsur-unsur tadi memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat dengan aspek dan komponen yang ada dalam pendidikan sepanjang hayat. Bahwa pendidikan persekolahan pun bebannya juga begitu besar, dan dikhawatirkan tidak bisa tertangani oleh semua kalangan. Maka pendidikan secara umum diletakkan dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Melalui pengembangan program-program PLS, karena beberapa kelulusan dan keragaman program-program PLS sangat dimungkinkan mengantarkan individu kepada dimensi pendidikan sepanjang hayat.
Nah, itu tadi beberapa materi yang saya sampaikan untuk penyuluhan kali ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya tentang pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, jika tidak ada lagi, saya meminta terima kasih kepada peserta yang sudah mau ikut dalam penyuluhan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Wak ya. Semuanya. Dadah. Manros nah. Manros. Dadah Wak ya, dadah Ros.